Pak Haryo, salah satu hal yang sering diungkapkan oleh banyak peneliti di Indonesia itu adalah masalah dalam labor market kita, yang seringkali dikatakan terlampau rigid sehingga tidak bisa memfasilitasi pertumbuhan ekonomi ke depan. Apakah Bapak bisa menjelaskan sebenarnya masalahnya itu apa di dalam labor market Indonesia dan bagaimana kita kemudian memperbaiki atau mengoreksi apa yang terjadi di labor market kita? Mungkin kembali ke filosofi dasar dari minimum wage itu apa seharusnya? Seharusnya minimum wage itu semacam safety net. Jadi dia benar-benar untuk supaya buruh itu tidak jatuh sehingga dia tidak bisa hidup yang lain. Bukan sarana untuk meningkatkan welfare. Itu filosofi dasarnya minimum wage. Kalau mau meningkatkan welfare, ya harus produktiviti intinya, dan itu dikembalikan pada corporate bargaining. Menjadi lebih complicated lagi soal minimum wage ini karena pertama dia menjadi upah sundulan kan, jadi standar untuk upah-upah yang lainnya. Jadi kalau ini naik, semua ini naik, itu satu. Kemudian kedua yaitu moving target kan, dalam soal daftar yang masuk dalam kehidupan itu terus bertambah kan setiap saat, sehingga itu menambah uncertainty. Komplikasi ketiga adalah politisasi. Jadi tidak lagi berdasarkan pertimbangan rasional, tapi menjadi pertimbangan politis untuk menentukan. Itu mungkin 3 poin utama yang paling mendasar yang terkait dengan minimum wage ya. Dan ada satu lagi sebenarnya, yaitu rigidity itu bukan hanya minimum wage tapi juga mengenai severance payment. Jadi severance payment ini termasuk yang tertinggi di Asia, di kawasan ya. Jadi 12 bulan atau berapa gitu. Nah itu discourage untuk menerima pekerja tetap. Jadi itu insentif untuk pekerja kontrak. Kalau pekerja kontrak, akibatnya firms itu tidak mau invest di productivity karyawannya, dan itu counterproductive dalam upaya meningkatkan welfare kan. Jadi mungkin itu dan juga dampaknya beberapa penelitian menunjukkan bahwa lebih disproportionately affect women and yang non experience. Wajar saja, jadi itu logik. Jadi mengurangi kesempatan kerja bagi perempuan dan anak muda, itu yang, dan juga dia justru berefek positif pada skilled labor. Artinya begini, kalau sekarang saya saya perusahaan, upahnya hampir sama, saya lebih baik memilih S3 atau D3, pokoknya yang bukan lulusan SMA. Untuk apa saya membayar sama padahal sama. Jadi itu membuat mereka juga justru berefek positif pada skilled worker, bukan pada unskilled worker. Itu saja mungkin. Kalau kedepannya itu mungkin saya mendahului pertanyaan. Kedepannya bagaimanakah reformnya? Itu saya mendengar yang sedang dikerjakan sekarang adalah satu, membuat list of kehidupan layak itu dievaluasi 5 tahun sekali, bukan setiap tahun. Tetapi upah tetap naik setiap tahun, tapi basket of goods-nya itu 5 tahun sekali dievaluasi. Lantas setiap tahunnya itu dievaluasinya itu memperhitungkan satu economic growth yang ini tidak ada. Jadi formula baru nantinya yang akan ingin diperjuangkan adalah akan memperhitungkan economic growth and productivity dan inflasi tentu saja. Jadi itu, kalau itu bisa tercapai, sudah sangat bagus buat Indonesia. Kabar baiknya sebetulnya bukan hanya Indonesia yang mengalami itu. Jadi kalau kita lihat negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, Filipina, Vietnam, itu juga upahnya
naik pesat. Jadi terus untuk saat sekarang mungkin agak tertunda menjadi masalah besar bagi Indonesia. Tetapi saya ini bicara nasional ya, kita belum melihat per sektor. Misalnya kalau tekstil atau garment belum tentu bahwa kita itu masih kompetitif ya. Ya juga misalnya Thailand itu kan akhir-akhir ini produk value added manufacturing-nya turun. Jadi produktivitinya turun karena ada banjir dan sebagainya. Itu yang membuat Indonesia masih lumayan kompetitif untuk saat ini. Tapi ke depan kita tidak tahu ya, kalau trennya naiknya seperti ini terus ya pasti suatu saat